Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sulfani Love Traveling. Kali ini saya mau bahas tentang tutorial step by step nih, cara ke luar negeri untuk pertama kali, cara ke Malaysia untuk pertama kali maksudnya. Ini video khusus saya buat teman-teman yang ada rencana ke Kuala Lumpur tapi ini first time-nya mereka ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita masuk ke tahap persiapan. Apa aja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah paspor tentu saja. Ini biayanya 400.000. Jadi dalam waktu seminggu. Kalau misalnya paspor yang elektronik itu biayanya 650.000. Waktunya juga 1 minggu. Kalau mau kilat biayanya 1 jutaan. Ini berlaku selama 10 tahun sekarang ya. Yang kedua, cari informasi hotel murah di Traveloka. Bisa kita bayar di aplikasi, bisa juga kita bayar di hotel saat kita sudah sampai di sana. Cuman nanti pakai jaminan kartu kredit. Nah, pilih hotelnya itu dekat MRT atau monorail. Yang ketiga, cari tiket pesawat. Saya juga biasanya cari di Traveloka. Nah, pesannya itu kalau bisa tuh 1 bulan sebelum kita berangkat biar dapat tiket yang murah. Dan hindari bulan-bulan high season karena itu pasti harganya mahal. Yang keempat, siapkan SIM card biar kita bisa selalu update aktivitas kita di media sosial. Kita bisa pesan lewat Shopee, ada yang namanya Digitravel yang sering saya sebut-sebut di YouTube saya. Itu harganya beda jauh. Kalau misalnya Digitravel yang 3 negara itu bisa dapat 85.000. Kalau misalnya kita beli di bandara setempat yang hanya bisa dipakai di negara tersebut itu harganya sekitar 150.000. Yang kelima, siapkan koper yang 7 kilo saja sama tas ransel yang nyaman yang nggak bikin sakit di pundak. Nggak usah besar-besar sih kalau kopernya kalau saya ya, tapi tergantung sih teman-teman. Kalau misalnya mau bawa oleh-oleh banyak dari Kuala Lumpur ya udah nggak apa-apa, pakai aja koper yang besar. Cuman nanti kan jadinya kalau misalnya pakai Air Asia ada harus bayar bagasi tambahan aja. Lanjut yang keenam, bawa pakaian dan baju yang nyaman juga tidak gampang kusut biar kita di sana nggak ribet cari-cari setrika. Terus juga bawa sepatu yang nyaman karena kita pasti akan sering jalan selama kita berlibur. Yang ketujuh, tukar uang ke ringgit Malaysia. Enaknya itu kita tukarnya di bandara di Kuala Lumpur saja biar kita bisa dapat pecahan yang kecil-kecil. Kalau misalnya kita tukar di Indo biasanya pecahannya yang gede-gede kayak misalnya 10 ringgit atau 50 ringgit atau 20 ringgit. Kalau misalnya kita tukarnya di bandara kita bisa dapat yang 1 ringgit, 2 ringgit kayak gitu. Karena pecahan yang kecil ini yang kita pakai untuk transportasi kita pakai MRT selama di sana. Yang kedelapan, kita siapkan alat-alat kosmetik kayak skincare, kemudian shampoo, terus parfum dan lain-lainnya itu pokoknya yang cairan-cairan itu yang bentuk cairan harus disimpan di dalam botol kecil ukuran di bawah 100 ml. Kalau ada yang ukurannya di atas 100 ml akan langsung disita sama pihak bandaranya. Kayak pengalaman saya kemarin tuh parfum saya yang ukurannya sekitar 200 ml kalau nggak salah itu langsung disita. Jadi jangan sampai teman-teman bawa cairan yang ukuran di atas 100 ml. Sayang kalau misalnya kita udah beli mahal-mahal taunya disita sama pihak bandaranya. Terus simpan semuanya itu dalam tas kecil yang transparan biar gampang nanti diperiksa sama pihak bandaranya. Yang kesembilan, jangan lupa isi MDAC atau Malaysia Digital Arrival Card. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu cara ngisinya seperti apa, ada nanti saya taruh linknya di description box ya. Yang ke-10, siapkan dokumen-dokumen penting, terus difotokopi dokumen-dokumen itu dan disimpan di tempat yang berbeda. Sebagian kita simpan di koper bagasi, sebagian kita simpan di ransel kita. Jadi kalau misalnya salah satu hilang, kita masih punya salinannya.
Dokumen-dokumen penting itu apa aja sih? Yang pertama paspor, terus yang kedua voucher hotel, yang ketiga tiket pesawat, yang keempat lembaran MDIC yang sudah kita print. Semuanya kita fotokopi, jadi kalau misalnya kita diperiksa saat di imigrasinya kita tinggal tunjukin aja. Lanjut kita masuk ke tahap keberangkatan. Kita berangkat dari rumah, begitu sampai bandara kita cari pintu keberangkatan. Nah, kita masuk lewat pintu keberangkatan, terus kita cari counter check-in sesuai dengan pesawat yang akan kita naiki. Terus di sana kita tunjukin tiket sama paspor kita. Setelah itu kita akan ditanya apakah ada bagasi tambahan atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya udah kita langsung nanti biasanya dapat boarding pass. Cuman kalau misalnya untuk teman-teman yang paspornya masih kosong, biasanya dari pihak AirAsia tuh disuruh siapin uang 3 juta kalau nggak salah. Tapi tergantung sih, itu yang pengalaman saya udah agak lama ya, mungkin sekarang sudah berbeda kebijakannya. Setelah kita dapat boarding pass tadi ya, kita langsung cari aja gate, nomor gate sesuai dengan yang tertera di tiket. Kalau misalnya bingung atau nggak tahu, jangan sungkan-sungkan tanya aja sama petugas bandaranya. Sebelum kita sampai di gate-nya, kita akan melewati security dan petugas custom clearance bandara. Nah, disitulah biasanya barang-barang kita akan dicek, seperti misalnya cairan-cairan tadi ya, yang tidak boleh kita bawa itu yang ukurannya 100 ml ke atas. Setelah itu nanti kita akan ngelewatin counter imigrasi. Nah, jangan lupa siapkan dokumen-dokumen seperti yang saya bilang tadi, seperti paspor, voucher hotel, tiket pesawat PP. Nah, itulah nanti yang akan kita tunjukin ke petugas imigrasinya. Nah, selain ditanya tentang dokumen, nanti kita akan ditanya kita perginya sama siapa, berapa lama, terus kapan balik ke Indo, atau dari Kuala Lumpur nanti mau pergi kemana lagi, kayak gitu. Setelah itu lanjut kita cari nomor gate sesuai dengan tiket kita. Dan tunggu di boarding room sampai diumumkan untuk naik ke pesawat. Setelah sampai di tempat tujuan, kita turun dari pesawat, cari aja tulisan immigration atau imigrasi, nanti ikuti aja orang-orang jalan, terus nanti kita lihat di imigrasi tuh ada dipisah tuh dua, ada untuk foreign passport, ada yang untuk Malaysian passport. Terus kita ikutin antrian di foreign passport. Nah, setelah sampai di counter imigrasi, nanti kita akan dipindai mata dan di apa sih istilahnya tuh, cap sidik jari. Biasanya tuh di sana ditanya berapa lama di Malaysia, terus sama siapa, terus kapan balik ke Indo, atau misalnya dari Malaysia tuh mau kemana lagi. Seperti itu aja sih pertanyaan-pertanyaannya. Yang penting nanti saat menghadapi petugas imigrasi jangan tegang, jangan grogi. Yang penting kita tidak berbuat yang aneh-aneh atau tidak ada niat yang aneh-aneh. Semuanya insya Allah akan lancar-lancar aja. Setelah selesai dari imigrasi, kita keluar, kemudian nanti akan dicek juga bagasi kita oleh pihak custom clearance-nya. Setelah itu selesai, kita cari jalan keluar. Kalau misalnya lapar, kita bisa langsung cari-cari makan. Banyak sekali restoran yang ada di bandara. Tapi kalau misalnya enggak, kita langsung cari aja tiket. Nah, tiket ke KL Sentral itu bisa kita pakai bis, bisa juga kita pakai KLIA Express. Kalau misalnya mau cepat, nanti pakai aja KLIA Express, itu tiketnya Rp55. Kalau misalnya pakai bis, harganya lebih murah, Rp15 saja, cuma waktunya 1 jam. Setelah sampai di KL Sentral, kita langsung ke hotel. Nah, untuk ke hotelnya itu bisa pakai Grab, bisa juga pakai MRT, pilihannya banyak.
Setelah sampai di hotel, kita istirahat, lanjut kita ikutin aja jadwal sesuai dengan itinerary yang sudah kita buat. Oh iya, lupa, untuk persiapannya jangan lupa nanti selipkan juga untuk buat itinerary. Itu penting banget biar jelas kita liburannya di sana dan tidak banyak waktu terbuang hanya untuk memikirkan kita bakal kemana-kemana setelah itu. Itu aja guys, informasi untuk hari ini. Semoga membantu buat teman-teman yang pertama kali akan ke Kuala Lumpur. Jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di komen. Jika suka dengan video ini jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.